Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian. Kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa. Cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in shamma wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya, bukan dari mulut Habib Khalid wala Habib yang lain, bukan, tapi daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda. Kemerdekaan Indonesia
merupakan jasa masyarakat Indonesia yang saat itu berjuang dan berkorban dengan tenaga, pikiran, dan nyawa. Karena perjuangan dan pengorbanan mereka, hingga saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Dari banyaknya pahlawan yang membantu membela dalam kemerdekaan Indonesia, ternyata ada banyak sosok ulama yang ikut berjuang di dalamnya. Peran ulama yang merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergelar Habib ini tidak banyak yang tahu, sehingga nama mereka begitu asing di telinga kaum muda zaman sekarang. Bung Karno sendiri mengingatkan akan hal ini dalam pidatonya dengan melontarkan kata jas merah, yang berarti jangan sampai kita melupakan sejarah Indonesia, karena di dalamnya terdapat banyak jeripayah perjuangan para pahlawan. Dilansir dari RRI, berikut di antara beberapa ulama bergelar Habib yang sempat berperan dalam perjalanan kemerdekaan. Di antaranya: 1. Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi lahir di Jakarta 20 April 1870. Merana selamat dunia kita dan akhirat kita. Kita sungguh-sungguh setia supaya selamat hal keadaan yang kita maksudkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau merupakan salah satu yang berperan dalam kemerdekaan dalam penentu hari dan waktu proklamasi. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebelum memproklamasikan kemerdekaan, terlebih dahulu sebelum menemui Habib Ali, pada saat itu Soekarno meminta pendapat hari dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Beliau wafat pada tanggal 10 Oktober tahun 1968 di Jakarta. 2. Al-Habib Idrus Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Sabah bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Husain Maula. Habib Idrus Al-Jufri lahir di Tarim, Yaman 15 Maret 1892 Masehi. Beliau merupakan ulama yang menggagas bendera pusaka merah putih. Beliau keturunan Al-Imam Al-Khawasa bin Abu Bakar Al-Jufri. Pada tanggal 28 Desember 1969 Masehi, dirinya wafat di Palu, Sulawesi Tengah. Ketiga, Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II Pontianak, lahir pada tanggal 12 Juli 1913 Masehi. Beliau adalah perancang lambang negara Elang Rajawali Garuda Pancasila. Selain itu, beliau merupakan salah satu peserta konvensi meja bundar saat Belanda akhirnya bersedia menerima kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, perundingan antar sekutu dalam hal ada ancaman penyerangan terhadap salah satu sekutu atau terhadap... Selain itu, dirinya ditugaskan oleh Bung Karno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara kita. Dan beliau wafat di Jakarta pada 30 Maret 1978. 4. Al-Habib Hussein Mutahar diberi penghargaan kehormatan negara Bintang Mahaputra atas jasanya menyelamatkan bendera pusaka merah putih, dan juga memiliki gerilya bintang atas jasanya ikut berperang gerilya pada tahun 1948 hingga 1949. Nama Al-Habib Hussein Mutahar menjadi perbincangan di kala itu. Lelaki kelahiran Semarang 5 Agustus 1916 Masehi ini dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pencipta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan yang sampai saat ini masih dikumandangkan dan terkenal, yakni Himne Syukur, Mars Hari Merdeka, Dirgahayu Indonesia, dan 17 Agustus. Selain itu, beliau sendiri menyiapkan dan membina pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, tim yang beranggotakan pelajar dari berbagai penjuru Indonesia yang mengatur bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Habib Mutahar juga aktif dalam kegiatan kepanduan. Ia merupakan salah satu orang tokoh ulama pandu rakyat Indonesia
Gerakan Kepanduan Independen yang berhaluan nasionalis pada 9 Juni 2004 Masehi. Beliau wafat. 5. Al-Habib Ahmad Assegaf, tokoh ulama terakhir yang berperan penting dalam kemerdekaan, yakni Al-Habib Ahmad Assegaf. Lahir di Yaman 1879 Masehi. Dikenal sebagai wartawan, sejarawan, dan sastrawan keturunan Arab yang terkenal pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Aksinya tersebut banyak menyerang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Untuk melengkapi data tulisannya, ia pernah mendatangi berbagai tempat di Indonesia untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, ulama, maupun sejarawan. Al-Habib Ahmad Assegaf wafat di Jakarta pada 1949 Masehi, dan dirinya sempat ikut menyiapkan Ar-Rabitoh Alawiyah, yakni sebuah kepengurusan yang mencatat nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW.